Biasanya jersinya cuma hitam, terus dikasih kayak Oren. ada oren-orenan gitu ya kan. Yang nyala simmer-simmer. Simmer-simmer di belakangnya gitu. Tapi tadi ada satu jersey yang mungkin nanti akan kita bahas sedikit karena dari pesawat sudah diterbangkan. Kita sudah take off untuk kick off pada hari pertama hari ini presented by Infinix GT20 Pro Outplay the Rest. Pesawat sudah berada di area atas dari Hatin. Berada di area atas dari Pulau A. Dan akan menuju ke arah sebelah kiri dari Nakam. Beberapa tim cepat saja untuk turun dari pesawatnya. Salah satu yang tercepat adalah terpantau ada Talon di sana. Mungkin Talon akan mengambil Hatin kembali. Tapi ingat bagaimana berdarah-darah area utara. Karena Tianba selalu Indonesia yang ada di utara dari Sunhawk. Ini adalah Sunhawk yang menentukan sekali bagaimana jalannya 3 Sunhawk ke depan atau 2 Sunhawk ke depan di hari esok. Dan esoknya ternyata Faidan berhadapan dengan Talon. Pemain-pemain dari Power tak ingin membuat hal ini mudah untuk Talon. Namun Talon sudah mendapatkan satu senjata. Axel tumbang sangat disayangkan. Walaupun Yoru juga mendapatkan trade menuju rekannya atau menuju lawannya. Kante menjaga di sana, melakukan tembakan. Kante mencari lagi dan lagi. Yoru akan coba mendapatkan satu pemain. Berhasilkah Yoru? Karena Al-Haji juga memantau. Ini agak deg-degan ya karena terpantau hanya 2 pemain yang aktif saja. Yoru harus melakukan refreshment terlebih dahulu. Sama-sama tidak punya armor yang maksimal tapi sebuah happy birthday shot dari seorang Yoru menumbangkan seorang Al-Haji. Membuka kesempatan untuk Yoru menambah kembali aim powernya. Untuk lawan yang terakhir ada Kante di belakang sana. Kante bisakah? Ternyata bisa. Iya, inilah dia. Talon memenangkan fight pertama mereka. Berebut di area utara, berebut di area Hatin. Dan mereka memulangkan sang tuan rumah Power menuju ke lobby. Power pastinya terkena sebuah guncangan mental di awal-awal. Apalagi kita ingat ini adalah hari pertama. Ketika lu di hari pertama kena sebuah gertakan seperti ini, pasti bakal bikin getar. Kita flashback sedikit di hari pertama group stage. Bagaimana boom, 2 pemain tiba-tiba dipulangkan oleh Tianba dan membuat Boom langsung hilang fokus mereka, membuat Boom langsung tidak waras istilahnya. Dan ini bisa dialami oleh pemain-pemain Power. Mereka kaget ada Talon di area Hatin. Bener-bener shock terapi. Shock terapi bahasanya. Kaget sih dah. Tapi anyway itu adalah sebuah kemenangan yang gak perfect sih memang ya. Karena ada satu pemain yang diculik. Tadi Axel harusnya. Ya karena tumbang pertama banget tadi. Dan saya melihat tadi sempat ada Yoru nembakin pemain Talon yang udah knockdown. Dikira itu lawan, ternyata itu adalah teman sehingga tidak bisa terkena tembakan. Namun kita bergeser ke area surga, ke area Paradise kali ini. Ada para punggawa-punggawa dari tim Xavier. Seperti biasa, area ini selalu dikuasai oleh Xavier. Dan menunggu apa yang bisa dilakukan oleh para punggawa dari tim DX. Kembali nampaknya kita tidak melihat. Oh, Shadow, baru saya ingin bahas apakah Shadow akan bermain atau tidak. Karena di grup stage, Shadow tidak pernah bermain. Namun kali ini diturunkan di main turnamen hari pertama, match pertama. Amunisi rahasia, secret weapon. Sepertinya itulah yang dilaksanakan oleh mereka. Karena kemarin ketika kita nonton di venue, kita selalu lihat dia sendiri merem di belakang ya kan. Terus sempat ada yang nanya, gue lupa siapa, lu ya kalau saya yang nanya, kapan main gitu. Terus ya aku nanya, hey bro, kenapa nggak main? Gimana? Gak gitu. Why you don't play? Nah, why you don't kenapa play? lu gak main-main? Nah. Terus si Shadow bilang, I don't know. Dia bilang gitu. Terus gua tanya, kapan main? Dia bilang, ya I don't know. Sengaja. Taktik bomber. Rahasia. Taktik rahasia yang ternyata disiapkan oleh. Tanya, kenapa lu gak main? Jangan dijawab. Bilang aja I don't know. Itulah, ya mungkin bahasa Inggrisnya taunya itu. Bisa aja dong. Ya udah, pokoknya itulah intinya. Ya, dia jawabnya begitu. Kita menuju ke tim yang sangat tidak disukai oleh Junior JR, yaitu Reject. Namun kita berpindah sedikit menuju ke tim Liquid yang jersinya lebih mahal daripada jersey Al Nassr. Menuju ke pemain-pemain dari TEL, apa yang bisa dilakukan oleh mereka. Karena saat ini sudah mulai ada satu Mirado yang sebenarnya berasap namun tetap dipaksakan. Ada ulah yang coba diberikan oleh IWNRX, harusnya dekat sekali tadi mereka bersama dengan tim Liquid. Ya, karena tadi kita lihat udah mulai pada berusaha nyenter ya. Berusaha untuk main se-center mungkin, apalagi dari zonanya menuju ke arah The Xavier lagi. Ada kesempatan The Xavier bisa bertahan sampai ke late game, tapi ini dia ulah yang lain. Kalau tadi kan ulahnya ulah ya. Ini ada ulah dari Al-Ula XIHC. Dimana saat ini Axel yang terpantau diberikan beberapa pressure juga. Belum bisa bergerak untuk nyebrang pulau karena memang posisi dari Talon dan kawan-kawan ada di kota Hatin. Kalau mereka mau nyebrang pun ada Tianba sebenarnya yang udah ngejagain di bagian jembatan. Gue nggak tahu apakah Tianba bakal geser atau Tianba bakal niat buat motong Talon. Tapi
kamera bergeser terlebih dahulu menuju ke arah satu tim asal dari PEL yaitu Tong Chiapao. Pastinya semua tim yang tidak bertemu mereka bakal fokus aja untuk main ke center, apalagi saat ini Mong Nai, Kao dan sekitarannya. Bagian pinggir-pinggir tuh udah ditinggalin, nggak ada orang yang mau main di bagian pinggir-pinggiran Ya, utara. lagi-lagi area tengah yang menjadi primadona dari berbagai tim yang sedang bermain di PMWC turnamen global selalu seperti ini. Reggie Ocho bersama dengan Divine dan juga Duelo ada di satu tempat yang sama. Sementara itu Sarah sebagai IGL terbaru, sebuah fakta yang menarik disebutkan oleh Eldoge bersama dengan para analis tadi bahwa ternyata ada pergantian IGL di tim Reject. Dan saya sempat menanyakan kembali kepada Sarah, kenapa Reject bermain tidak baik di PUBG Mobile Japan League. Ternyata di Japan League mereka sudah mengetahui bahwa mereka peringkat berapapun di Japan League akan tetap menuju ke PMWC karena mereka adalah juara PMGO. Ada langsung invited, udah di email sebelum Japan League mulai, sehingga mereka di Japan League cuma latihan, di Japan League mereka cuma hahihi saja. Dan saat ini mereka menunjukkan kualitas aslinya bahwa mereka memang merupakan tim yang baik, tetap menuju ke main turnamen di saat tim yang juara Japan League yaitu CAG Osaka tidak bisa menuju ke main turnamen. Kadang emang gitu ya, yang usaha siapa ujung-ujungnya yang main Ujung-ujungnya sakit hati ya. makanya. Tapi memang sih kalau kita lihat juga dari CAG Osaka kemarin tuh pas di survival stage di hari pertama doang mereka ngegas. Sebenarnya setipe nggak sih kayak Reject gameplaynya? Ya, Di hari pertama Jepang ya. ngegas. Jepang gitu kali ya? Mungkin. Ngegas di awal. Terus Ya. hari kedua kayak kaget, aduh gue gimana caranya bertahan di bagian atas gitu. Tapi kalau kita ngomongin gameplay-gameplay kayak gitu itu mirip-mirip kayak Alpha 7 juga sebenarnya secara nggak langsung. Ya, itu juga mengingatkan kita kepada gameplay dari Yudo Alliance. Bagaimana kita tahu Yudo Alliance di Grand Final 3 hari di PMS LCA mereka selalu berhasil bermain dengan begitu baik di hari yang pertama. Hari kedua awal-awal masih bagus, tapi hari kedua menuju akhir, lalu di hari yang ketiga mereka kehilangan harapan. Mereka tidak bisa memainkan permainan seperti di hari yang pertama sehingga selalu kehilangan gelar juara. Kita lihat bagaimana Yudo Alliance 2 season berturut-turut hampir jadi juara, namun mentok di hampir karena juaranya adalah Boom dari Indonesia. Ya itu kita nonton kemarin ya untuk di PMSL Sia. Saya Saya maksudnya sorry. Kebanyakan bergaul sama Sanskui jadi agak-agak gini ya. Tapi anyway memang itu yang terjadi. Kalau misalkan kalian melihat, kalian pasti udah kayak top of mind-nya itu Alliance sih gameplaynya ngegas di awal, nanti pas di final setelannya berbeda. Nah saat ini pun sudah mulai tersorot kembali satu pemain dari Alliance, Leon DZ yang tumbang. Nah ini pertemuan dua tim dengan gameplay yang serupa tapi tak sama. sebuah tembakan terjadi. Alpha 7 ternyata saat ini yang berhasil mendapatkan sebuah peluang pertama menumbangkan Leon DZ, pemain dari Indonesia, pemain berdarah Indonesia yang sedang merantau menuju Malaysia, bermain untuk tim Alliance dan bermain dengan begitu baik karena salah satu winner-winner chicken dinner jelas sekali hadir dari ulah Leon DZ solo WWCD di group stage yang membuat WWCD dari Alliance juga menjadi sangat besar, 3 kali WWCD dari 12 match yang mereka mainkan. Ya, dan saat ini pun lagi dalam posisi tertekan untuk Alliance. Tidak bisa berbuat banyak, tapi setidaknya ada beberapa obstacle yang mereka bisa mainkan juga. Dan Revo terkena beberapa counter shot dari pemain-pemain Alliance. Sejauh ini Adik Luk dan kawan-kawan tidak mau keluar dari batu yang mereka miliki karena memang seperempat zona sudah mereka mainkan. Dan sebenarnya posisi dari Alliance ini berdekatan dengan Twisted Minds, tapi memang belum terlalu dekat. Jadi hanya sekedar nunggu aja satu sama lain. Ada beberapa ucapan-ucapan terpantau dari kamera Adik Luk. Dan ini dia Twisted Minds yang tadi sempat gue bilang juga. Ternyata Twisted Minds lah yang sudah mulai mendapatkan informasi atas pemain-pemain Alliance yang ada di belakang sana. Sempat dikenal dengan nama Dead Wolf sebelum diakuisisi oleh Twisted Mind. Bermain di main turnamen pastinya akan membawa banyak sekali fans dari Twisted Mind karena ini sebenarnya adalah organisasi e-sport dari Timur Tengah, spesialnya dari Saudi Arabia. Twisted Mind dan juga Power menjadi 2 tim tuan rumah yang akan didukung oleh banyak fans. Sangat disayangkan kembali saya sebutkan Falcon yang berisikan top Nirzet, IC, Action tidak bisa menuju ke main turnamen, membuat tim-tim yang ada di sini cukup tersenyum karena mereka tidak perlu melawan top di main turnamen. Tapi sebagai penonton saya agak kecewa karena saya ingin melihat grand final yang seru. Saya ingin melihat bagaimana top
bisa bermain seperti halnya kemarin sempat agak ngendong, sempat agak ngegas, tapi tetap tidak kuat untuk menuju ke main turnamen. Iya, karena memang selisih poin dari Falcons dengan Twisted Minds itu hanya dengan 3 poin saja ya. Dan apalagi untuk di match terakhirnya Falcons itu pulang duluan ketimbang Rapat si Twisted Minds. Itu dia yang membuat kenapa Twisted Minds dapat chance, dapat peluang untuk bisa masuk ke main turnamen. Bahkan mungkin kalau teman-teman nonton survival stage kemarin, itu adalah survival stage yang menurut gua dramatis gitu ya. Kayak ada banyak sekali haru, ada banyak sekali tangisan yang terpantau. Gue bahkan lihat di banyak sekali klip-klip gitu ya di sosial media. Pemain Tong Ciapao aja sempat nangis. Mereka kira mereka tuh nggak lolos. Ya kan? Karena mereka tusun duluan. Mereka sempat udah kayak udahlah kayaknya udah pasrah aja. Ternyata mereka lolos. Jadi memang terlalu campur aduk perasaan untuk di survival stage kemarin itu. Dan bayangkan hal tersebut terjadi di 2 match terakhir, Cicel. Match kelima, match keenam, 2 Miramar di survival stage sehari yang kedua terlalu magis, terlalu banyak plot twist yang terjadi yang membuat beberapa tim mengira saat match kelima selesai dimainkan mereka akan lolos, namun setelah match keenam dimainkan ternyata mereka gagal lolos. Itu banyak dialami oleh tim-tim yang ada di sini. Begitu juga sebaliknya, banyak yang mengira setelah match kelima mereka paling kita tidak akan lolos, tapi setelah match keenam ternyata keajaiban menimpa beberapa tim termasuk menimpa Pandum di match yang keenam. Mereka mendapatkan winner chicken dinner. Kita bergeser menuju fight yang nampaknya akan segera terjadi. Ini adalah fight antara Al-Ula IHC berhadapan dengan tim Liquid. Pelemparan utility pertama sudah dilancarkan. Ziol tidak hanya ingin menggunakan sebuah molotov, dia ingin menggunakan granat namun berpindah kembali dengan M4-nya. Ada satu pemain yang lain, ternyata Stone juga ada di area ini. Ini adalah cerita antara IHC berhadapan dengan Vampire ternyata. Dan sebenarnya nggak worth it juga untuk fight dipaksakan di area gudang 3 ini. Tapi Tony Kurniawan mendapatkan angle yang sangat nikmat sekali. Nikmat mana yang kau dustakan? Bisa nge-backstep lawan tanpa adanya perlawanan. Bahkan saat ini juga Godless menjadi target sasaran dari Tony Kurniawan. Belum ada lagi fight lanjutan atau gerakan aksi tambahan karena memang posisinya masih agak jauh. Mungkin akan dicoba dengan sedikit gertakan granat untuk memancing pemain-pemain dari IHC Al-Ula keluar. Sejauh ini Tony Kurniawan bakal ngehold di belakang batu. Tapi sebenarnya berbahaya juga buat Vampire karena sebenarnya dari belakang itu ada satu pemain Al-Ula IHC yang nyempil, itu ada Demo. Ya, Demo dikirimkan menjadi pemain yang punya angle paling berbeda. Dan Demo, seperti yang dijelaskan oleh Cicel, pengamatan yang luar biasa dari Cicel bahwa Demo lah yang memiliki kunci dari bongkaran-bongkaran setup yang dibangun oleh Vampire. Bagaimana Vampire akan didobrak, itu Demo yang menjadi jawabannya. Demo berada di sana. Kita berpindah kembali menuju POV dari Stone, melemparkan granat terlebih dahulu. Blue Zone sudah menyelimuti area ini. Bahkan ini adalah zona yang ketiga sehingga harus mulai dikalkulasikan apakah cukup atau tidak boosting demi boosting yang dimiliki oleh masing-masing player. Healing demi healing di saat close combat dimenangkan oleh Stone. Selesai sudah. IHC gagal untuk sampai ke late game di match yang pertama. Al-Ula IHC dipulangkan dan juga memang sebenarnya ada andil dari bagian belakang. Ada Talon Yoru yang tadi membongkar lagi si Demo. Demo udah ngebongkar, dibongkar lagi dari bagian belakang. Itu yang membuat kenapa tadi IHC agak sedikit kebingungan harus kemana. Dan Vampire pun saat ini kembali harus bergerak, tapi di depan mereka masih ada tim Liquid juga. Tadi kelihatan ada beberapa tembakan yang dilontarkan membuat Vampire harus merelakan 2 temannya. Talon masih ada di bagian belakang juga. Jadi Talon sama Vampire ini sama-sama di bagian blue zone, sama-sama ketahan. Kekhawatiran gue adalah untuk di next stage-nya. Gimana caranya mereka bisa dapetin tempat nyaman kalau udah banyak satpam zona. Tapi kamera menuju ke arah reject. Terlebih dahulu Sarah sudah di take down oleh pemain-pemain dari tim Liquid. Sementara waktu pun Blue Zone memaksakan tim Liquid harus bergerak masuk. Inilah dia momentum yang coba diciptakan oleh tim Liquid. Sudah ada satu knockdown. Penyelamatan sedang terjadi di sana. Reggie Ocho menjadi pemain yang paling dekat. Dan Mythic hampir saja knockdown Reggie Ocho. Langsung melakukan sebuah follow up. Mythic tumbang juga akhirnya Ocho mendapatkan 2 pemain. Reggie sangat menggendong sekali menuju ke tim Talon. Dan maksud saya menuju ke tim Liquid. Dan kita akan lihat apakah berhasil untuk mendapatkan yang terakhir. Tapi ternyata gagal karena masih ada balasan yang dilakukan oleh Chief. Chief bertahan tidak karena ada Yoru kembali. Talon mendapatkan satu lagi elimination menjadi 7 untuk mereka. Wah, ini seru banget. Saling nge-backstep satu sama lain. Saling tusuk-tusukan di bagian luar sana. Karena memang numpuk semua di arah jam 11. Bahkan zona sudah mulai mengecil kembali. Jadi
awalnya mereka gak mau ketemu, tapi dipaksakan oleh alam semesta untuk bertemu. Bahkan Tianba dan juga Twisted Minds sudah mulai bertemu. Tapi here we go, Yoru yang menjadi ninja lagi-lagi dengan 6 eliminations mendapatkan kembali, dikonfirm, diubah menjadi eliminations points. 7 eliminations hanya untuk Yoru seorang. Prince of Cimahi, pangeran dari Cimahi yang datang menuju Saudi Arabia. Dia mendapatkan 7 elimination. Dia membuat Talon punya 8 saat ini. Dan ini baru start dari Prince of Cimahi. Yoru masih akan terus mendapatkan elim-elim selanjutnya. Yoru pastinya mengincar elim selanjutnya. 3 pemain bukanlah menjadi suatu masalah untuk Talon sejauh ini. Ya. Tapi hati-hati, jangan terlalu jumawa Yoru karena masih ada Sarah yang kita tahu bersama bagaimana kualitas granatnya. Juga tidak main-main. Axel ketahuan tapi kembali Misery membackup dari arah yang lain. Let's go Talon. Tapi masalahnya backup dari Reject juga tidak kalah mantap. Bahkan dari Duelo masih bertahan, masih berusaha untuk healing. Tapi sempat atau tidak sempat, ternyata sempat Duelo dengan DBS-nya berusaha untuk maju, berusaha untuk nge-push sebagai last man standing dari Reject, mencari kembali. Tapi Yoru mendeteksi di mana adanya Duelo di belakang sana. Timingnya tidak tepat, tapi ternyata UNRX dari bagian kejauhan memulangkan Duelo. Reject pulang, Talon bertahan, tapi hanya dengan satu pemain bernama Axel. So, yang menjadi last man standing. Ada sebuah bantuan secara tidak langsung datang dari IWNRX membuat Axel bisa kabur. 9 elimination dikumpulkan oleh Talon. Ini adalah elimination yang begitu besar. Di saat match pertama baru kita mulai. QZZ tadi sempat mengambil sebuah airdrop dan QZZ mendapatkan sebuah Groza. Tapi Groza tersebut tidak bisa digunakan karena apa? Karena dia sudah tumbang. Sehingga mau tak mau Grozanya harus diserahkan kepada temannya atau justru diambil oleh lawannya. Itu dia yang mungkin skenario yang akan terjadi. Tapi sejauh ini QZZ masih merangkak mundur ke arah bagian belakang, meminta pertolongan kepada teman-temannya. Tapi di sisi yang lain, Vampire pun dipulangkan. Hanya dengan 4 poin eliminations. Bahkan masih berlanjut dengan 11 tim saat ini. Alpha 7 kembali mengguncang lawan-lawannya di bagian luar. Karena posisi Alpha 7 berada di bagian zona. Dia menjadi satpam zona di arah jam 9. Lihat bagaimana Tong Chiapao susah untuk masuk ke arah bagian dalam. Tapi The Xavier masih ada. Mereka pun masih meninggalkan 2 pemain untuk menjadi satpam zona kembali. Tapi apa daya, Talon Esports pun harus puas dengan 10 points. 10 yang sudah dikumpulkan, 10 yang pertama untuk tim asal Indonesia. Tapi kita harus terus melanjutkan match kali ini dengan 10 tim tersisa. Di saat Kane dari IWNRX yang menggila di babak survival stage saat ini mencoba untuk melanjutkan dominasi mereka di main turnamen. Namun ingat, di main turnamen ada 12 tim yang tidak bermain di survival stage, sehingga ini ada lobby yang lebih keras lagi. Reizi sudah datang sangat dekat menuju Xavier. Xavier punya pertahanan berlapis, Xavier punya pertahanan yang begitu keras. Namun kita tahu bersama kualitas yang dimiliki oleh Frenzy, Reizi dan juga Yami melakukan tembakan demi tembakan. Parajin berdansa di belakang. Apa yang dia lakukan? Mencoba melemparkan sebuah molotov. Namun Frenzy sudah sangat dekat dan Parajin tumbang juga dikuliti satu persatu oleh pemain-pemain Boom. Lamborghini ada di sana dan rata. Pulang seluruhnya. Xavier El Ngendok dipulangkan menuju lobby. Tidak bertahan, tidak bisa untuk meredam push dari Boom Esports. Terlalu agresif pergerakan dari Boom Esports. Bahkan tadi mereka bermain layaknya sebuah unit. Tapi kita juga melihat bagaimana dari Tianba sudah mulai diobok-obok oleh Twisted Minds juga. Tapi masih ada Exi di sini yang bertahan. Last man standing dari Tianba mulai bergerak maju, memulangkan Twisted Minds. Dan saat ini satu tim Indonesia, Boom Esports, masih terus mengguncang map Sunhawk. Adik Luke dan kawan-kawan pun bertukar nyawa dengan Boom Esports. Tapi lihat bagaimana pertahanan dari Alliance agak sedikit bergetar karena mereka sudah kehilangan 2 pemainnya. Saat Alpha 7 jaga area tengah dari zona, kalian bisa melihat di medium map di kanan atas layar kaca kalian. DRX juga ada di sana. For Miracle Vibes tak baik-baik saja. Late game memang didapatkan, tapi ini bukan late game yang greget untuk For Miracle Vibes. Ini adalah late game pasrah. Di saat Reizi juga harus tumbang. Jadi pemain pertama yang tumbang harus disayangkan. Sangat-sangat berbahaya posisi yang sedang dialami oleh Boom di saat 2 pemain saat ini pertumbangan. Menyisakan satu yang terakhir, saya tidak tahu siapa yang terakhir untuk Boom. Yami Frenzy juga terkena. Frenzy harusnya ya yang terakhir. Dan bangkit lagi satu pemain dari Boom, 2 yang aktif saat ini. Wombo, Reizi, Frenzy, mampukah bertahan, mampukah memperpanjang billing waktu permainan dari Boom Esports? Karena memang posisi mereka masih berada di bagian luar dari zona.
Banyak sekali yang ngedefense sengotot itu. Dari bagian dalam pun Alpha 7 terus menembak ke arah bagian luar. Tapi Tong Qiapao pun sama. Tidak mau melepas angle shotnya menuju ke arah pemain-pemain Boom Esports. Satu di takedown kembali. Perlu adanya misi penyelamatan berulang kali untuk Boom Esports. Untuk punya teman. Ketika bergerak masuk ke arah dalam zona. Tapi here we go. Stage 6. Dalam waktu 40 detik akan mengecil menuju ke arah stage 7. Lihat bagaimana dari Alliance masih bisa mengguncang map Sanhok kembali. For Miracle Vibes kali ini yang menjadi korbannya. Satu persatu dirontokkan, hanya tersisa Apex seorang diri saja. Dengan satu granat sudah mulai dilontarkan juga masih memberikan sebuah ancaman. Tapi siapa yang sangka DRX pun ikut-ikutan dari bagian belakang. Sudah mulai menembak menuju ke arah Alliance. Tapi Flower Age lagi-lagi menembak menuju ke arah Boom. Satu tumbang, satu yang terakhir. Frenzy harus bertahan, Frenzy harus kuat di sana. Namun tidak ada cover untuk Frenzy dan selesai sudah di tangan TJB. 5 elimination dikumpulkan oleh Boom dan 5 juga sudah dikumpulkan oleh TJB sementara waktu. Ini Tong Qiapao benar-benar ngotot sih. Mereka nggak mau gerak masuk sampai Boom Esports-nya pulang. Karena berbahaya kalau mereka melepas Boom Esports angle dari Frenzy sama Razy itu pasti bisa kena ke arah pemain-pemain Tong Qiapao. Dan mereka benar-benar pengen 4 pemain dari Tong Qiapao ini selamat. That's why mereka bersihin dulu aja di bagian utaranya. Dan saat ini ruang gerak mereka sangat lebar. Alliance pun dipulangkan oleh mereka. 7 elimination sudah dikantongi, apalagi Rampage status untuk Flower Age. Mereka bisa menusuk masuk dari sisi pertahanan Alpha 7. Jelas ini bukan match yang mudah untuk tim Alliance. Mereka tumbang satu persatu. Main turnamen bukanlah group stage, sehingga pasti walaupun pemain-pemainnya sama, walaupun timnya sama, tapi strategi akan bertumbuh, strategi akan berbeda. Karena setiap tim sudah belajar dari kesalahannya di group stage kemarin. Ini yang membuat seru di main turnamen, ini yang membuat kita harus melihat detail per detail dari main turnamen. Alpha 7 banyak belajar. Alpha 7 sampai sejauh ini memiliki peluang paling tinggi untuk mendapatkan winner chicken dinner. Karena mereka punya rumah. Dan posisi mereka berada di bagian high ground. Tapi lihat apa yang dilakukan Tong Qiapao. Siapapun yang muncul di mata mereka pasti dibasmi. Terlebih Flower. Sepertinya lagi mendapatkan tempo, ritme, permainan yang sangat-sangat nyaman buat dirinya. Bahkan backup demi backup dilontarkan terus untuk Tong Qiapao Flower Age. Kita lihat bagaimana dari DRX sepertinya akan merelakan nyawanya untuk Blue Zone. Dan Alpha 7 kembali mengguncang map Sanhok dengan 4 pemainnya saat ini. McRelin mencoba untuk melemparkan sebuah granat. McRelin mencari Flower. Flower ketahuan. Flower melakukan tembakan. Tapi Flower mendapatkan Revo. Sudah ketahuan di mana posisi pasti dari tim TJB. Dan selesai sudah. Winner chicken dinner untuk Alpha 7. Sebuah penghormatan tertinggi kepada legend pembalap dari Brazil, yaitu Ayrton Senna, di saat mereka membawa sebuah baju khusus menuju ke main turnamen. Itu adalah kolaborasi mereka. Dan memang Ayrton Senna menjadi inspirasi bagi Alpha 7. Menjadi sebuah motivasi